Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian siswa kelas 7? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis bab 3 untuk bagian 2 ya hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita awali pelajaran kita dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula bighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau pada minggu yang lalu kita sudah bertemu dalam pembahasan kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Ya, kita sudah membahas surat Al-Lail ya, surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian 2, yaitu Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 10. Baik, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Ya, kalau yang kemarin kita membahas tentang sifat dermawan dari ayat 1 sampai ayat 7, maka pada surat Al-Lail ayat 8 sampai 10 ini kita akan membahas tentang ancaman Allah bagi orang yang kikir, orang yang dalam bahasa kita disebut bakhil. Kita tahu bahwa Islam sangat membenci sifat bakhil, karena sifat bakhil itu salah satu dari karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Sedangkan karakter orang yang beriman adalah orang yang siap berkorban demi apa saja, asalkan itu untuk kepentingan ajaran agama dan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bakhil akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menimpakan berbagai keburukan, kesesatan, dan memasukkannya ke dalam neraka. Saya akan bacakan ayatnya, surat Al-Lail ayat 8 sampai 10 ya. Saya bacakan dan kalian tolong perhatikan baik-baik makhraj hurufnya dan panjang pendek hurufnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Saya akan ulang, kalian boleh mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Silakan diikuti. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, itulah ayat surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ya, untuk artinya bisa kita perhatikan di sini. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Wa kadzdzaba bil husna. Kadzdzaba ini mendustakan bil husna dengan pahala yang baik. Ayat 10-nya fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak
kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ayat 11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ya, kita perhatikan bahwa bakhil itu saat ini sudah seperti tren, sudah menjadi penyakit yang meluas di kalangan umat, kalangan manusia. Ekonomi kapitalis dan budaya hidup acuh tak acuh inilah yang menjadikan kita tidak peka terhadap sesama. Lingkungan keluarga dan masyarakat kita telah berhasil menanamkan jiwa individualis, jiwa egois yang mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain, tanpa memperhatikan tetangga kita mampu, sedang kekurangan atau tidak, sedang mampu tetangga kita dalam keadaan mampu atau tidak mampu. Itu gaya hidup sekarang itu sudah mulai tidak terperhatikan ya. Yang penting saya kaya, yang penting saya cukup, kehidupan kebutuhan serba terpenuhi dan tidak memikirkan kebutuhan saudara yang lain. Karena sebab itulah muncul berbagai bentuk kebakhilan pada umat Islam. Contohnya ya, kalau ada seorang dai yang menyampaikan kebenaran, yang tidak mau menyampaikan kebenaran karena takut nikmat dunianya berkurang, atau ada seorang pemimpin yang menggunakan kepemimpinannya untuk keperluan yang lain selain membela agama Islam. Ada lagi bakhilnya orang untuk mengorbankan waktunya berpikir untuk kemajuan Islam. Jadi hanya untuk kemajuan diri sendiri aja, tidak memikirkan kemajuan agama. Ada juga bakhilnya orang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, menganggap harta yang rizki yang diperoleh itu adalah rizki yang merupakan hasil kerjanya sendiri tanpa bantuan Allah, kemudian dia tidak mau menyedekahkan hartanya. Itu bentuk bakhil juga. Ya. Ada lagi bakhilnya seseorang untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. Jadi tidak mau memberikan kemudahan bagi orang lain. Gitu ya. Orang yang bakhil juga tidak mungkin mau memberikan hartanya, waktunya, tenaganya, apalagi jiwa dan ruhnya untuk agama Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa amma man bakhil wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, itu diartikan bakhilnya itu kikir terhadap hartanya dan merasa tidak membutuhkan Robnya, merasakan harta yang diperoleh itu hasil kerja tangannya sendiri tanpa ada campur tangan Allah di situ. Nah, itu seorang sombong ya. Serta mendustakan pahala yang terbaik, yaitu wakadzdzaba bil husna, mendustakan pahala di alam akhirat kelak. Dia tidak tidak menghiraukan bahwa Allah itu sudah menyediakan pahala yang besar untuk orang yang mau bersedekah. Jadi dia memilih hidup untuk menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak mau berbagi pada orang lain. Fasanuyassiruhu lil usra, ini ancaman Allah bahwa kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, yakni jalan keburukan, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Allah pada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pengertian ini cukup banyak, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan kepada orang yang menuju pada kebaikan berupa taufik untuk mengarah padanya, dan orang yang akan bersiap atau mengarahkan dirinya menuju keburukan akan diberi balasan berupa kehinaan. Jadi gitu ya, kalau kita mau berbuat baik, Allah sudah siapkan pahalanya. Tapi kalau kita mau berbuat buruk, Allah juga sudah siapkan balasannya. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa, yaitu jika telah binasa di dalam neraka. Jadi gini, harta yang bermanfaat itu, harta yang kita peroleh itu harusnya kita berpikir bahwa bagaimana caranya harta yang kita peroleh itu bisa bermanfaat tidak hanya di dunia akan tapi juga di akhirat. Kalau kita simpan saja harta itu, maka harta itu akan berguna bagi kita, tapi bergunanya hanya di dunia saja. Kalau suatu hari nanti kita meninggal, maka harta yang kita tinggalkan itu tidak akan berguna bagi kita lagi. Nah, harusnya kita berpikir bahwa harta yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu kita harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang di dunia ya kita gunakan harta itu untuk keperluan-keperluan kita. Tapi jangan lupa kita sisihkan sebagian untuk kita nafkahkan, kita sedekahkan, kita infakkan untuk kepentingan orang lain. Nah, harta yang kita berikan kepada orang lain itulah yang akan bermanfaat setelah kita meninggal nanti. Ya, nanti begitu di akhirat harta itu akan bermanfaat, yang kita sisihkan untuk sedekah orang lain kepada orang lain itulah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar kita selalu menjauhi sifat pelit, sifat zalim, karena sifat zalim mengakibatkan kita nanti di hari kiamat akan mendapatkan kegelapan. Dan sifat kikir inilah yang akan mendekatkan kita pada neraka, yang akan mencelakakan kita, bahkan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Bahkan juga sempat membuat kikir menjadi penyebab bagi pertumpahan darah pada saat sekarang. Contohnya kalau ada orang serakah gitu ya, tomak orang serakah ingin mendapat warisan, kita tidak jarang kita mendengar ada orang yang rebutan harta warisan, akhirnya sampai tumpah darah. Itu berawal dari karena sifat kikir dan sifat serakah yang ada dalam diri manusia. Rasulullah SAW bersabda, wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah olehmu perbuatan yang zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir akan mencelakakan. Karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari berbuat zalim itu, tidak dibolehkannya berbuat zalim. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, zalim itu lawan kata dari adil. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Syariat Islam juga memerintahkan kita untuk berlaku adil, melarang kita untuk berbuat zalim. Ya, kita lihat, adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan yang paling adil dan yang pokok adalah mengakui dan mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Itu adil yang pertama. Itu keadilan yang pertama, menempatkan Allah pada tempatnya, bahwa Allah lah yang Maha Esa, yang wajib kita sembah, ya. Dan kita beriman kepada Allah, pada sifat-sifat yang baik, dan mengikhlaskan agama dan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan kezaliman yang paling buruk adalah berbuat syirik,
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kan, itu zalim. Artinya tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan kita, itu zalim yang paling besar. Dalam firman Allah surat Luqman berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar perbuatan zalim yang besar, la dzulmun 'adzim. Maka agar kita terhindar dari sifat zalim, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, ya, yang bunyi doanya adalah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan atau manusia berwatak setan. Jangan sampai aku berbuat kesalahan atau disalahi. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan orang. Jangan sampai aku berbuat zalim, menzalimi orang lain atau dizalimi. Jangan sampai aku berbuat bodoh atau dibodohi. Pada hadis di atas mengingatkan kita agar kita menjauhi sifat bakhil, sifat kikir. Di antara manusia ada yang kikir mengeluarkan zakat, disuruh bayar zakat itu sulit sekali, padahal zakat itu kan wajib dan tujuannya untuk membersihkan harta yang dia terima dan untuk mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Di antara manusia ada juga yang kikir, pelit terhadap, padahal untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, pelit terhadap karib kerabatnya, terhadap teman-temannya, tamunya, orang-orang fakir miskin dan lainnya. Karena itulah terdapat ancaman yang besar dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih bagi orang yang mempunyai sifat dan mengidap penyakit bakhil ini, ya. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna, jangan sekali-kali orang yang kikir, ya. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna, jangan sekali-kali orang yang kikir, nama kikir, ya, terhadap apa yang Allah berikan, bahwa kikir itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Sayutawaquna ma bakhilu yaumal qiyamah, apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan segala warisan yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bakhil dalam bahasa Arab biasa disebut dengan syuh, huruf shin sama ha, syuh, asyuh. Sedang dalam istilah adalah bakhilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, maka sifat bakhil ini adalah sifat yang buruk. Hendaknya kita jauhi sifat bakhil ini, maka sesungguhnya orang-orang dulu sebelum kita semuanya itu celaka. Celakanya itu karena sifat bakhilnya, karena sifat pelitnya, ya. Memerintahkan kepada mereka dengan kebakhilan, kemudian mereka bakhil,
memerintahkan kepada mereka untuk memutus silaturahmi, kemudian mereka beneran putus, dan memerintahkan kepada mereka dengan perbuatan dosa, kemudian mereka juga melakukannya. Itulah orang dulu, makanya orang dulu itu celaka. Ada 3 sifat yang membuat mereka celaka. Yang pertama, sifat bakhilnya, kemudian memutus silaturahmi, malah justru bermusuhan, kemudian yang ketiga adalah mereka senang sekali melakukan dosa. Itulah maka orang-orang terdahulu sebelum muslim itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua termasuk orang-orang yang celaka. Bakhil, kikir, dan pelit termasuk perkara yang membinasakan, sebagaimana firman Allah, sabda Rasulullah, salatun muhlikatun, ada 3 hal yang menghancurkan, yang membinasakan. Pertama, syuhun mutu', sifat kikir yang diikuti terus. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang terus juga diikuti. Wa ya'jabul mar'i binafsihi, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Narsis itu nggak boleh, itu membuat orang itu jadi perkara yang membinasakan, ya nggak boleh. Narsis itu takjub terhadap diri sendiri, menyombongkan diri sendiri bahwa diri ini lebih baik, merasa diri ini lebih baik dari orang lain, bahwa diri ini selalu sehat terus, tidak akan sakit. Nah, itu rasa sombong, ya. Takjub terhadap diri sendiri itu yang akan membinasakan. Maka Rasulullah juga sering mempanjatkan doa yang bunyinya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal bukhli wal juban wa dhal'iddin wa ghalabatir rijal. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi dari kesusahan, wal hazani dan kesedihan, wal ajzi dan kelemahan, wal kasali dan rasa malas, wal bukhli dan dari sifat bakhil kikir, wal jubni dari sifat pengecut, wa du'iddain dan dari lilitan hutang, wa ghalabatir rijal dan berlindung kepadamu dari dikuasai oleh orang lain. Anak-anakku sekalian, setelah pembahasan itu maka kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 dan Al-Lail ayat 8 sampai 10, ya. Yang pertama, ayat 1 sampai 7, bahwa Allah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan untuk menuju surga bagi hambanya yang senang bertakwa, yang senang bersedekah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan membuat harta kita berkurang, justru akan bertambah keberkahannya. Kemudian di dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah. Kalau tadi bersumpah memberikan balasan surga bagi orang yang bertakwa dan senang bersedekah, maka pada ayat 8 sampai 10 Allah bersumpah apabila ada hambanya yang pelit, yang bakhil, dan ia mendustakan pahala yang Allah siapkan untuknya, maka ia akan diberikan berbagai keburukan. Rasulullah juga telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim, sifat kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir itulah yang telah mencelakakan manusia dan menjadi penyebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Maka anak-anakku sekalian, marilah kita selalu ingat bahwa harta yang diberikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita, tidak semuanya milik kita, tapi ada hak milik orang lain di situ. Maka jangan lupa untuk bersedekah. Ya, sedekahnya dengan ikhlas. Ikhlas ini bukan tidak mengharap pamrih, justru ikhlas itu mengharap pamrih. Hanya saja pamrihnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya
dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya berikan 2 jempol untuk kalian yang sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.